Di perenungan pada malam hari ini saya akan membagikan salah satu metode belajar lagu ya teman-teman. Yaitu di sini membuka mata batin. Ini real mata batin, bukan yang mata batin yang diakui dukun-dukun yang logika mistika itu. Tapi benar-benar mata batin yang bisa membuat kita memahami lingkungan sekitar kita itu sebenarnya yang terjadi masalah apa, di keluarga kita itu sedang terjadi apa. Karena biasanya kebanyakan orang padahal dirinya itu sedang mengalami suatu masalah, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang berada di dalam sebuah masalah itu, karena orang tersebut itu tidak bisa melihat realitas yang sedang terjadi itu bagaimana. Jadi di sini ciri-cirinya itu orangnya merasa bingung terus seperti itu, nggak tahu apa yang harus dilakukan, punya masalah dan nggak tahu solusinya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya leluhur kita itu sudah mengajarkan teman-teman, yaitu dengan cara kita mengaktifkan mata batin. Tapi yang terjadi kebelakangan ini kan mata batin itu dibelokkan teman-teman. Sebenarnya stigmanya dibuat negatif karena pada dasarnya orang-orang banyak yang mengaku bahwa mereka bisa mengakses mata batin, tapi yang dipertontonkan itu hal-hal yang logika mistika semua. Padahal secara kebermanfaatan di kehidupan nyata ini, mata batin itu benar-benar bermanfaat sebenarnya teman-teman. Apakah kita ini hidup sedang dijajah atau bagaimana, apakah kita hidup ini sedang dikendalikan oleh orang lain, itu kita banyak yang tidak sadar sebenarnya. Dan salah satu cara agar kita bisa sadar ya membuka mata batin ini. Nah, metode ini itu saya temukan ketika suatu hari saya sempat mendaki gunung sendirian. Memang saya sengaja sendirian saat itu, mencari keheningan seperti itu. Nah, metodenya seperti ini teman-teman. Saya nggak akan langsung beritahu teman-teman bagaimana caranya, tapi nanti silahkan direnungkan sendiri dan silahkan dipraktekkan sendiri. Untuk mengaktifkan mata batin teman-teman masing-masing, tentunya kita perlu kunci ya di sini teman-teman. Kunci dalam tanda kutip maksud saya. Kunci untuk membuka atau mengakses ilmu yang benar-benar langsung turun dari Sang Maha Pemilik Ilmu. Sederhananya itu kejernihan berpikir lah. Nah, untuk mendapatkan kejernihan berpikir, ini ada metodenya teman-teman. Saya analogikan seperti ini. Misalkan teman-teman sedang mendaki gunung melihat ada banyak pendaki kan di atas. Nah, masing-masing orang ini memakai jaket yang warna-warni. Anggap saja jaket-jaket ini adalah golongan-golongan tertentu, kelompok-kelompok. Ada yang berwarna kuning, biru, merah, hitam, putih seperti itu. Jadi di sini anggapan dari masing-masing orang yang memakai jaket ini, tentu saja jaket kan fungsinya untuk melindungi diri kita dari hawa dingin agar kita tidak terserang hipotermia kan, karena kita sedang ada di atas gunung. Ini realitas subjektif sebenarnya teman-teman, secara masing-masing orang ini tadi. Misalkan teman-teman sudah nonton video saya sejak lama, saya kan sempat membahas realitas subjektif dan realitas objektif. Nah, di sini ada realitas yang lebih tinggi, yaitu objektif. Maksudnya dari sudut pandang alam semesta. Dari sudut pandang alam semesta, padahal hawa dingin ini tadi, sederhananya ini kan udara teman-teman. Udara kan bisa dibilang jernih ya teman-teman, murni, karena di atas gunung dan di situ nggak ada polusi kan. Nah, coba kita balik sudut pandang kita. Misalkan jaket-jaket ini tadi, belenggu-belenggu kelompok ini tadi kita lepaskan, apa yang terjadi terhadap diri kita? Tentu saja semua kulit kita ini kan bisa langsung bersentuhan dengan udara murni ini tadi teman-teman. Nah, untuk analogi yang saya maksud tadi, yang ilmu dari Sang Maha Pemilik Ilmu ini tadi ya udara murni ini tadi teman-teman. Misalkan kita bisa merasakan udara itu tersebut tanpa terhalang oleh apapun dan kita bisa seimbang, maksudnya nggak kedinginan, nggak merasa kesakitan karena saking dinginnya ini tadi. Karena kan tidak semua orang kuat jika melepaskan pakaiannya jika di kondisi tersebut. Kebanyakan orang kan biasanya hipotermia, dan setelah hipotermia ya selanjutnya teman-teman pasti tahu kan. Nah, sederhananya analoginya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mampu selaras dengan alam ini tadi, karena pada dasarnya faktanya ada loh teman-teman, orang-orang yang mampu melakukan hal tersebut. Misalkan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, ini belum tentu teman-teman bisa benar-benar merasakan sendiri. Maksudnya untuk bisa merasakan bagaimana sensasi bertemu ilmu tersebut ya harus dilakukan. Kalau di Jawa kan ada namanya ilmu laku, yaitu maksud saya harus dilakukan sendiri, nggak bisa sekedar paham, karena paham dan merasakan itu dua hal yang berbeda menurut saya. Kurang lebih seperti itu teman-teman.